Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadirinul hadirat Jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama masih diberikan rahmat, nikmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita menjadi perkumpulan dan pertemuan yang membawa manfaat, yang membawa maslahat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan, kita melaksanakan pelaksanaan ibadah kurban. Banyak di antara kita yang kadang-kadang dengan pelaksanaan ibadah kurban itu hanya dilihat dari sisi zahirnya saja. Berapa jumlah sapinya, berapa jumlah kambingnya, berapa harganya, gemuk atau kurus, pelaksanaannya lancar atau tidak. Padahal tidak cukup hanya dari situ untuk pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan bahwa hakikat dari pelaksanaan ibadah kurban itu adalah makna iraqatud dam, makna dari zabihatul hayawan wal an'am. Kenapa di dalam kurban itu harus ada penyembelihan? Kenapa tidak cukup dengan membelanjakan uang itu dibelikan daging yang otomatis pasti dapatnya lebih banyak? Kenapa harus ada penyembelihan? Disitulah makna yang harus kita ambil. Baik bagi orang yang berkurban atau siapa saja yang melaksanakan, yang melihat, yang menghadiri atau bahkan yang menerima daging kurban, itu seharusnya memahami bahwa penyembelihan hewan itu bermakna menghilangkan, mematikan, menyembelih karakter hewani yang ada pada diri kita. Karena banyak di antara kita dari sisi penciptaan berbentuk manusia, tapi karakter dan perbuatannya seperti
seperti hewan. Berbentuk manusia, tapi karakter dan perbuatannya seperti hewan. Satu contoh misalkan adanya perbuatan tipu menipu, perbuatan-perbuatan buruk yang hanya memikirkan kepentingan perutnya sendiri. Semua itu adalah merupakan karakter hewani yang ada pada diri seseorang. Harus kita hilangkan, harus kita matikan, harus kita sembelih, agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang hakiki. Jangan sampai secara fisik kita manusia, tapi kelakuannya koyok hewan. Makanya tidak jarang kita jumpai banyak orang yang memanggil temannya wedus. Karena memang bentuknya manusia, tapi kelakuannya koyok wedus. Kemudian yang kedua, yang biasanya kita juga lupa, kenapa pelaksanaan ibadah kurban itu harus dibagi-bagikan. Tidak cukup apabila hanya disembelih dan kemudian dimakan sendiri atau disimpan sendiri. Kenapa harus dibagikan? Karena memang kurban itu adalah diyafatun lil muslimin, hidangan untuk seluruh umat Islam. Berarti harus ada nilai tasadduk, sedekah yang dilakukan. Apabila seseorang ingin menikmatinya, ada batasan, tidak boleh melebihi dari sepertiga. Itu apabila kurbannya adalah kurban sunnah. Kandungan yang terdapat di dalamnya adalah berdasarkan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan sebenarnya tujuan dari agama Islam itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Di sisi lain, pelaksanaan ibadah haji. Banyak orang yang beranggapan bahwa haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah. Padahal para ulama dalam memberikan penjelasan tentang haji mabrur, lafaz mabrur itu berasal dari kata-kata birrun, kebaikan. Jadi haji yang mabrur itu adalah haji yang membawa kebaikan, nilai. Dan kebaikan itu tidak hanya pada diri pelaksananya, tapi juga kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, seseorang mendapatkan titel haji mabrur itu kadang-kadang tidak langsung seketika setelah dia melaksanakan haji. Bisa beberapa tahun setelahnya. Caranya melihat bagaimana dari nilai-nilai kebaikan yang muncul pada diri orang itu.
ketika dia setelah melaksanakan haji, apabila orang tersebut memiliki ahli waris, maka kita bisa meminta maaf kepada ahli warisnya. Dan juga memintakan ampunan kepada Allah terhadap orang yang bersangkutan. Atau dengan membaca kalimat istighfar yang sifatnya umum. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Itu hukukil wajibati alayya itu orang-orang yang pernah kita melakukan perbuatan salah kepada orang itu, kita wajib meminta maaf dan kita tidak bisa meminta maaf secara langsung kepada orang tersebut. Itu yang masuk kategori al-wajibati alayya. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tetapi apabila orang yang pernah kita lakukan kesalahan itu sudah meninggal dan tidak diketahui ahli warisnya, maka kita cukup membaca istighfar yang umum tadi itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Atau istighfar yang secara khusus. Jadi astaghfirullahaladzim li fulan. Misalkan fulan siapa yang pernah kita melakukan kesalahan. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Ada lagi? Oke, silakan. Mohon penjelasan tentang perintahnya rangkaian haji. Apa itu fadilah atau manfaatnya mulai tawaf, wukuf, sa'i, dan sebagainya. Dan apakah perintah tawaf itu mulai umatnya kanjeng Nabi Muhammad atau sebelum kanjeng Nabi Muhammad, atau mulai dari Nabi Adam? Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Manasikil hajj atau ibadah-ibadah yang menjadi ritual haji itu adalah merupakan peninggalan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa di antaranya yang dilakukan oleh Siti Hajar, ya Ibu Hajar, yaitu tawaf dan sa'i. Tapi kemudian hal itu dijadikan manasiknya Nabi Ibrahim dalam melakukan ibadah-ibadah tertentu itu, yang kemudian ibadah itu dikenal dengan ibadah haji. Tetapi kalau melakukan tawaf pada umumnya itu dilakukan oleh para malaikat sejak Ka'bah itu diangkat oleh Allah ke Baitul Ma'mur. Jadi Ka'bah itu pada saat Allah menciptakan bumi itu memerintahkan para malaikat untuk meletakkan Ka'bah di bumi. Menjelang terjadi banjir bandangnya Nabi Nuh, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mengangkat Ka'bah itu supaya tidak terkena banjir. Akhirnya diangkat. Ka'bah itu diletakkan di Baitul Ma'mur. Dan sejak saat itulah para malaikat tawaf di Baitul Ma'mur itu. Setiap hari sejumlah 70.000 malaikat, dan yang sudah keluar tidak akan kembali lagi karena saking banyaknya jumlah para malaikat. Oleh karenanya kenapa orang-orang yang tawaf di muka bumi ini juga mendapatkan pahala seperti pahalanya para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Baru kemudian pada zaman Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun ulang. Jadi Ka'bah yang ada saat ini itu apa istilahnya? Replika, ya, bangunan kembali, bukan bangunan yang asli. Kalau bangunan yang asli ada di Baitul Ma'mur yang diangkat itu. Jadi ini yang dibangun oleh Nabi Ibrahim yang dibantu oleh Nabi Ismail itu. Jadi secara keseluruhan pelaksanaan manasikil hajj, ya, ritual-ritual ibadah yang ada dalam haji itu adalah
ibadah yang dikemas atau yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian disyariatkan untuk umat Islam. Seperti halnya khitan itu juga tinggalannya Nabi Ibrahim, kemudian kurban itu juga tinggalannya Nabi Ibrahim. Makanya kenapa ketika kita bertahiyat akhir itu yang Nabi yang disebut selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad maklum karena memang pembawa syariat adalah Nabi Muhammad. Di situ yang disebut selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Karena memang di dalam syariat agama Islam itu yang paling banyak itu adalah melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim. Kita tidak bisa membayangkan kalau menyebut semua nama Nabi ketika tahiyat akhir. Mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, apa meneh lali ning tengah dalan, gak mari-mari tahiyat akhire. Untung hanya Nabi Ibrahim yang disebut. Begitu. Ada lagi? Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian singkat kita pada pertemuan kali ini bisa membawa hikmah dan manfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah. A'udzu